Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat tanggal 17 Desember 2021 bersama saya Eli Budiono. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang seringkali kami mengecewakan hati Bapa. Hari ini kami mau belajar untuk taat, untuk setia, mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah pada pagi ini, kami siap untuk mendengarkannya. Ya Roh Kudus, bimbinglah, tuntunlah kami, untuk kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan kami akan terus berusaha belajar untuk melakukan kehendak-Nya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi ini adalah Kedaulatan Manusia, yang saya ambilkan dari Roma 8 ayat 28. Begini bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai manusia memiliki kedaulatan, dan Allah menghargai kedaulatan tersebut. Maksudnya, Allah tidak memaksa seseorang menuruti apa yang Allah kehendaki. Contoh kasus Petrus. Ketika Petrus mendengar kokok ayam setelah ia menyangkal Yesus, Petrus sadar akan kesalahannya dan ia bertobat. Kokok ayam tersebut bisa menobatkan Petrus, tetapi juga bisa tidak. Sebab Yesus sudah mengatakan, memang sebelumnya akan ada ayam yang berkokok. Itu tergantung kehendak bebas Petrus. Melalui peristiwa ayam yang berkokok, Petrus memilih menyesal dan bertobat. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara, melalui berbagai peristiwa, Allah bekerja dalam segala hal. Allah menggunakan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan untuk mengubah manusia. Tetapi Allah memberikan kebebasan seseorang mengambil pilihan dan keputusan. Jadi, Allah mengubah kita dengan memberikan peringatan-peringatan kepada kita melalui kejadian-kejadian yang kita harus alami, dan untuk itu kita harus meresponi dengan benar. Ini penting sekali untuk kita pahami. Roh Kudus pun juga berbicara di dalam hati kita, tetapi Roh Kudus tidak memaksa kita untuk menuruti kehendak Allah. Bagaimana reaksi kita terhadap setiap kejadian? Peringatan-peringatan dari Allah melalui berbagai kejadian merupakan panggilan agar orang percaya sungguh-sungguh mau berbalik dan mengubah diri. Dalam kamus orang percaya terdapat kenyataan, semakin besar masalah, semakin besar berkatnya, yaitu kalau masalah tersebut diresponi dengan benar.
Pergumulan berat membuka mata kita melihat dan merasakan realita bahwa dunia bukan hunian yang ideal. Suatu hari nanti Allah akan membinasakan bumi ini dengan api, agar orang percaya tidak turut dibinasakan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, Allah mengizinkan kita mengalami berbagai pergumulan yang berat, yang di dalamnya termuat berkat abadi. Setelah melewati pergumulan yang berat, barulah menyadari bahwa kesempurnaan adalah realita yang dapat dicapai. Yesus berkata, kita harus sempurna seperti Bapa. Yesus tidak mungkin memberi perintah yang kita tidak bisa melakukannya. Sempurna seperti Bapa bukan suatu yang bersifat murahan. Oleh sebab itu, meraih hal tersebut, sempurna seperti Bapa, dibutuhkan perjuangan, pertaruhan, dan pengorbanan tanpa batas. Allah Bapa menyediakan pembentukannya yang juga tidak terbatas, sejauh kesediaan kita diproses untuk mencapai kesucian standar Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, mengingat waktu hidup kita singkat dan kesempatan ini hanya satu kali, kesempatan diproses atau didewasakan Tuhan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Mestinya kita bersedia dibentuk oleh Allah Bapa, sesuka hati Allah Bapa kita, sesuai dengan kebijaksanaan yang melampaui segala akal, sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan Allah yang melampaui pikiran dan pertimbangan kita. Jadi, dalam segala peristiwa hidup, mari kita temukan penggarapan Allah yang menyempurnakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi ini. Dalam perjalanan hidup, kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami memilih untuk menurut akan kehendak-Mu. Kami mau bertobat, kami mau hidup baru, kami mau setia, kami mau mengikut Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.